Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semuanya kepada Pak Bupati dan Bapak Ibu Wali Kota yang hadir secara virtual. Kita bersyukur Bapak Presiden sudah hadir di tengah-tengah kita dan pada kesempatan kali ini bisa berdialog dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Barangkali ada Pak Bupati Flores Timur ya, yang sudah siap akan menyampaikan beberapa hal dan mohon izin Bapak Presiden, barangkali Bapak Presiden berkenan untuk menyapa beliau. Kami persilakan Bapak. Ya udah, langsung. Baik, Pak Bupati Flores Timur sudah siap? Ya, Ya, Pak. kami persilahkan Bapak menyampaikan pada Bapak Presiden. Yang terhormat Bapak, kami di Flores Timur hari ini juga untuk boleh berbicara dengan Bapak Presiden penurunan stunting Kabupaten Flores. Dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 kita mengalami penurunan yang cukup besar dan 2%, dan pada hari ini turun menjadi, pada tahun 2021 turun menjadi 24%. Kami memiliki beberapa cara untuk menurunkan stunting di Kabupaten Flores Timur. Di tahun 2017 kami melaksanakan forum besar ya, yang melibatkan semua komponen, mulai dari kabupaten sampai kepada desa. Kami melaksanakan sebuah forum dan kami sebut forum itu dengan Flores Timur Gempur Stunting. Di tahun 2018 kami mulai dengan inovasi gerobak cinta. Bagaimana memberikan makanan tambahan bagi anak-anak stunting di Kabupaten Flores Timur. Iya, iya. Jadi turun secara drastis Bapak ya? Ya, drastis turunnya Pak. Iya, iya. Baik, barangkali ada arahan dari Bapak Presiden di Flores Timur menjalankan program yang kemudian stuntingnya turun secara drastis. Mohon arahan. Ya, baik. Pak Bupati masih ada singkat yang bisa disampaikan? Dan memang pada tahun 2018 dalam pemberian makanan tambahan kami mengikut sertakan dukungan dana dari dana BOG ya untuk PMT. Tetapi setelah itu BOG tidak diperbolehkan lagi untuk membantu PMT. Sementara desa juga mengalami kekurangan, apalagi ketika COVID-19 terjadi ya. Sehingga pada momentum ini juga kami minta kepada Bapak Presiden untuk kalau boleh dana BOG dapat membiayai juga pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami menyadari sepenuhnya bahwa persoalan air minum itu adalah sebuah kendala. Dan dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 kami cukup gencar dengan program pusat yakni PAMSIMAS. Tapi kabarnya tahun ini PAMSIMAS sudah tidak ada. Padahal itu sangat bantu. Itu adalah kerja gotong royong, program pusat, gotong royong dari pusat sampai daerah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat di desa. Sehingga rekomendasi permintaan kami kedua, kalau boleh program PAMSIMAS masih boleh berjalan di tahun 2022 ini. Iya. Baik Bapak. Iya. Iya. Terima kasih. Ada arahan atau kami lanjutkan Pak? Iya. Izin Bapak Presiden, barangkali Wali Kota Kupang yang tadi sudah siap juga mau menyampaikan pada Bapak Presiden, Pak Wali Kota, Pak Jeffrey. Kami persilahkan Pak Wali. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami laporkan secara singkat bahwa stunting di Kota Kupang pada tahun 2020 awalnya 22,2%. Namun karena situasi pandemi dan sebagainya, kenaikan menjadi 26,4%. Kemudian menurun menjadi 25,1% saat ini. Bapak Presiden, langkah-langkah kami untuk mengatasi ini, kami sudah mengambil langkah-langkah. Pertama adalah penambahan makanan atau gizi lewat program-program APBD kita.
Kemudian yang kedua, pendamping warga, termasuk pendamping keluarga, di mana kami menyiapkan tim-tim kami untuk mendampingi keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga baru di Kota Kupang. Kami berharap tahun depan sudah ada penurunan karena memang ekonomi sudah mulai berkembang lebih bagus lagi, dan juga bantuan Bapak Presiden terhadap air bersih di Kota Kupang sangat membantu kami dalam mengatasi situasi stunting di Kota Kupang. Terima kasih Bapak Presiden. Baik, terima kasih Pak Wali. Mohon izin Bapak, kita lanjut. Pak Bupati ND, barangkali sudah siap Pak Bupati ND? Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kami dari ND Kota Rahim Pancasila, Bumi Triwana Kelimutu, melaporkan kepada Bapak Presiden tahun 2018 sekitar 32,8% angka stunting. Turun sampai dan saat ini tahun 2022 penimbangan terakhir bulan Februari turun jadi 12,7%. Dan kami targetkan penimbangan bulan Agustus 2002 berturun jadi 9,9%, Bapak Presiden. Itu angkanya. Kemudian langkah yang kami tempuh, satu pertama pendekatan intervensi gizi terpadu, yang kedua pendekatan keluarga berisiko stunting dan pendamping. Kami ada 834 pendamping desa. Kemudian ada tim bidan desa, kader TP PKK, kader KB yang mendampingi ibu hamil, kemudian calon pengantin, dan anak di bawah 2 tahun atau namanya baduta. Kemudian kami melakukan pembinaan pranikah oleh KUA, yang khusus persiapan perkawinan oleh paroki, pastor paroki, dan diterbitkan sertifikat pencatatan bahwa calon pengantin harus memenuhi syarat berat badannya, kemudian lengannya, gizinya, HB-nya. Itu baru boleh nikah di ND ini. Kalau tidak, jangan dulu, kita tunda dulu 3 bulan, Bapak Presiden. Tentunya kami telah membuat peraturan bupati tentang kewenangan desa, termasuk dana desa digunakan untuk penanganan stunting. Satu contoh, seperti desa tahu, kami menganggarkan 450 juta untuk penanganan stunting. Kemudian terakhir, Bapak Presiden, kami sudah keluarkan SK Bupati tentang percepatan penurunan stunting. Ini pembentukan tim dari kabupaten sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Kira-kira itu langkah kami, Bapak Presiden. Baik. Kami targetkan, kami targetkan akhir 2024 menjadi 0% di ND ini. Terima kasih, Bapak Presiden. Terima kasih Bapak semangatnya. Mohon maaf, singkat terakhir dari Sumba Barat Daya, Pak Bupati, stuntingnya masih cukup tinggi kalau dari catatan kami. Barangkali Pak Bupati bisa sampaikan ke Pak Presiden langkah-langkah ke depan. Singkat saja Bapak. Baik, yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Kepala BKKBN, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur, kami memang di Sumba Barat Daya stunting meningkat dari tahun 2021 38%, sekarang ukuran kegiatan pengukuran tahun 2022 bulan Februari menjadi 44, sekian persen. Oleh karena itu kami harus segera lakukan langkah-langkah inovasi di mana kami libatkan pemerintah desa, dan hari ini kami kumpulkan di desa Welonda ada 102 stunting. Anak-anak hadir semua di belakang saya ini, dan kita akan itu menjadi metode untuk kita sentralkan penanganan intervensi di setiap desa nanti, dan kami berjanji Bapak Presiden tahun 2024 pasti di bawah 14% SPD. Mudah-mudahan nanti Bapak Presiden datang di sini karena kami meningkat, karena jelek datang sini Bapak supaya kami bisa semangat kami menjadi mantap untuk ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati, Pak Dokter, pasti insya Allah tercapai. Yang terakhir dari Sika, kami persilahkan yang terakhir. Ya, singkat Bapak. Dari Sika. Pak Gubernur, dari Sika. Ya. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur, data Februari 2022 dari 24.331 yang lakukan pengukuran, ada 3.894 atau 17,2% yang stunting. Ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar
18,2 dan tahun 2020 19,2. Terhadap ini kami coba lakukan dua upaya langsung dan upaya tidak langsung. Upaya langsung adalah pertama, sebagian besar dari 3.000 lebih itu 90% adalah keluarga tidak mampu. Oleh karena itu langkah yang kami lakukan adalah pemberian PMT, makanan tambahan selama 180 hari kerja. Di samping itu juga ternyata ada juga rumah tangga mampu sebanyak 957 rumah tangga. Maka polanya adalah pola KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu yang kami lakukan. Dan yang ketiga adalah pola kolaborasi. Saat ini kami sedang siapkan format untuk musyawarah tematik, khusus musyawarah tematik stunting. Dan itu direncanakan rencana hari Selasa. Baik. Yang kedua, pola lanjutan adalah tetap remaja ini harus menjadi prioritas. Maka program genre ini menjadi program prioritas sehingga remaja itu kita betul-betul remaja yang berkualitas. Kurangi remaja yang anemia. Kalau remaja masih banyak anemia, maka yang pasti bahwa menghasilkan bayi 0,24 bulan yang tidak berkualitas atau stunting. Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, mohon arahannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya mohon arahan Bapak. Ya, saya ingin titip pada seluruh kepala daerah, Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Provinsi NTT bahwa sumber daya manusia, SDM, itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan stunting, yang berkaitan dengan gizi, yang berkaitan dengan pendampingan calon-calon pengantin, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah, semuanya dikerjakan. Termasuk juga pengukuran, penimbangan untuk bayi-bayi yang baru lahir, pemberian makanan tambahan, makanan gizi, dan target kita di 2024 harus sudah di bawah 14%. Saya sangat senang tadi disampaikan oleh Bupati dan Wali Kota dengan angka-angka yang tadi sudah disampaikan. Saya akan lihat nanti di 2023 dan akan saya lihat lagi di 2024. Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama, bahwa jangan sampai target angka 14% itu luput, harus tercapai. Dan saya lihat kegiatan seperti hari ini akan sangat bagus untuk mendorong kita mencapai target tersebut. Terima kasih.